Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas sekilas tentang PP Al-Anwar 1 Sarang. Pondok Pesantren Al-Anwar 1 Sarang merupakan pondok murni rintisan Al-Makfurlah Syekhina KH Maimoen Zubair, bukan merupakan pondok peninggalan. Sepulang beliau dari studi di Makkah Al-Mukarromah, banyak santri yang berdomisili di pesantren sarang yang berkeinginan belajar kepada beliau. Maka pada tahun 1967 dibangunlah sebuah musala sederhana yang terletak di Mukandalem beliau sebagai tempat untuk para santri mengaji. Disitulah awal mula cikal bakal PP Al-Anwar. Melihat besarnya animo para santri yang berkeinginan nyantri dan khidmat kepada beliau, maka dengan bangunan seadanya, musala tersebut dijadikan sebagai pondok. Bangunan sederhana tersebut mereka gunakan untuk menginap sekaligus tempat mengaji dan khidmat kepada Al-Makfurlah KH Maimoen Zubair. Oleh mereka sendiri pondok ini mereka namakan POHAMA yang merupakan singkatan dari Pondok Haji Maimoen. Selang beberapa tahun, untuk mengenang abah beliau Al-Makfurlah KH Zubair Dahlan yang sebelum menunaikan ibadah haji bernama Al-Makfurlah KH Anwar, maka nama POHAMA berubah menjadi PP Al-Anwar. Perkembangan pondok pesantren. Perkembangan jumlah santri PP Al-Anwar cukup pesat sehingga menuntut adanya pembangunan di bidang fisik. Pada tahun 1971 musala direnovasi dengan menambahkan bangunan di atasnya yang kemudian disebut dengan Hos Darussalam, DS. Selain itu juga dibangun sebuah kantor yang berada di sebelah selatan dalam Al-Makfurlah KH Maimoen Zubair. Seiring dengan bertambahnya para santri, maka pembangunan secara fisik pun terus dilakukan. Tercatat pada tahun 1973 dibangun Hos Darun Naim, DN, tahun 1975 Hos Nurul Huda, NH, tahun 1980 Hos Al-Firdaus, AF, Hos Asalam, AS, entah kapan. Dan masih banyak lagi pembangunan fisik yang lain. Seiring dengan perkembangan PP Al-Anwar, berawal dari sebidang tanah milik Al-Makfurlah Syekhina KH Maimoen Zubair dan hasil pembelian tanah milik tetangga, juga termotivasi akan kondisi masyarakat sekitar pada saat itu yang belum rutin mengerjakan salat 5 waktu serta minimnya kemampuan mereka dalam membaca Al-Quran. Maka pada tahun 1977 Al-Makfurlah Syekhina KH Maimoen Zubair bersama istri beliau Al-Makfurlah Hanyai Mastia merintis berdirinya pondok pesantren Putri Al-Anwar dengan membangun musala di belakang rumah yang semula berdinding anyaman bambu gedek. Lambat laun masyarakat sekitar menunjukkan perubahan. Mereka mulai suka pergi ke musala untuk mengikuti segala kegiatan yang ada di sana. Mulai dari sholat berjamaah, zibaiyah setiap malam Jumat, dan juga banyak anak-anak mereka yang mulai menetap di musala. Sejak itu PP Al-Anwar Putri juga mengalami perkembangan sampai sekarang. Pada tahun 1995 Syekhina KH Muhammad Najib Maimoen, putra kedua Al-Makfurlah Syekhina KH Maimoen Zubair yang juga alumni dari pesantren Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, maka Al-Mukarromah merintis Hos Darussohihain, DH, di bawah pengawasan Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Kemudian didirikan pula Hos yang khusus sebagai wadah bagi santri putri yang berkeinginan menghafal Al-Quran pada tahun 1996 di bawah asuhan ibunya Ihaj Mutamimah Najib Maimoen yang notabene-nya adalah Hamilatul Quran. Perkembangan sarana dan prasarana terus berjalan, termasuk dibangunnya gedung serbaguna GSG PP Al-Anwar berlantai 5 pada tahun 2004 yang diresmikan oleh Wakil Presiden RI, Bapak Dr. H. Hamzah Has. Pada tahun 2005 dibangun Ruak Darut Tauhid DT PP Al-Anwar yang setelah selesai pengerjaannya menjadi tempat pertemuan, multaqo alumni Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Makkah Al-Mukarromah. Hingga saat ini pembangunan secara fisik terus berlanjut sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan. Pada tahun 2012 telah selesai pembangunan Hos baru dengan nama Darus Sunan Al-Arba'ah DSA, kemudian disusul dengan pembangunan Hos Matlaul Anwar, MAR, dan Darul Iman, DI, yang diperuntukkan untuk para santri usia 15 tahun ke bawah pada tahun 2018 Perkembangan pesantren yang diasuh oleh tokoh ulama,
yang sangat antipati terhadap penggunaan istilah kitab salaf dengan nama kitab kuning karena dinilai merupakan suatu penghinaan terhadap kitab salaf ini sangat signifikan. Grafik menunjukkan pada tahun 2022 jumlah santri Al-Anwar mencapai kurang lebih 5.000 santri, yang berasal dari berbagai penjuru daerah di Indonesia, baik Jawa maupun luar Jawa, seperti Kalimantan, Sulawesi, Lampung bahkan sampai Papua yang mana mereka berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, mulai dari SD, MI, SLTP, SLTA sampai sarjana. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.